Cerita ini datang dari sebuah sekolah kedinasan yang di Serang, Banten. Yang dimana asrama itu berdiri di dekat dengan tambak. Yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang lebat dan hanya dibatasi cuma tembok asrama putri. Awalnya cuma cerita mitos aja, yang katanya kalau apel malam jangan ada yang keluar lagi, apalagi keluar belakang pagar. Tapi justru larangan itu bikin penasaran. Dan sejak saat itu, satu persatu kejadian aneh mulai muncul. Halo dunia, selamat datang kembali di Silent Screen episode 10. Your worst nightmares now on the screen. Kenalin, aku Talia. Aku Tania. Malam ini kita bakal bawain akademia sebuah cerita yang bikin merinding, Yaitu teror di asrama kedinasan Serang, Banten. Masuk cerita pertama, yaitu sosok misterius yang menyerupai teman sendiri. Nah, pada suatu malam saat apel berlangsung, ada salah satu mahasiswa yang sedang sakit. Nah, otomatis dia tinggal sendirian dong di barak. Nah, pas keluar ke kamar mandi, dia ngeliat teman sekamarnya tuh lagi nyuci baju. Normal banget kan, normal banget. Dia sempat nungguin juga, dan sosok itu cuma ngangguk pelat. Dan gak lama kemudian barak mulai rame dan semua taruna balik dari apel tersebut. Dan teman yang tadi yang dia lihat masuk kamar dan masih pakai seragam lengkap. Berarti yang di kamar mandi yang lagi cuci baju itu siapa ya? Nah, justru itu ya, dia ternyata dari tadi berada di lapangan, yang artinya yang di kamar mandi tadi tuh bukan temennya itu adalah sosok yang menyerupai temannya sendiri. Wah, kalau gitu serem banget ya ceritanya. Jadi tuh cerita ini tuh nggak kayak langsung ngagetin gitu. Coba ke akademia bayangin, kalau lagi sakit sendirian di barak, badan udah lemes, tiba-tiba ketemu teman sendiri lagi nyuci baju, kita panggil cuma ngangguk pelan doang. Padahal setiap kita panggil, jawabnya itu selalu excited. Nah, berarti serem banget. Nah, itu dia. Jadi buat akademia, jangan langsung percaya, tapi juga jangan langsung meremehkan. Jangan juga meremehkan ya akademia. Ada mitosnya juga, kalau malam-malam melihat teman sendirian dan dia cuma diam tanpa menunjukkan ekspresinya sama sekali, mending jangan terlalu lama diajak ngobrol, karena bisa jadi itu bukan manusia, tapi sosok yang menyerupai teman itu sendiri. Kisah tadi diambil dari akun YouTube Kisah Tengah Malam Official. Lanjut cerita kedua, yaitu sosok hitam besar diri di tembok pembatas asrama. Kejadian selanjutnya yaitu masih satu area dengan cerita sebelumnya. Tembok pembatas antara asrama putra dan putri. Waktu itu, sekitar jam 1:30 pagi, beberapa taruna masih terbangun karena sedang belajar. Salah satu dari mereka sedang istirahat dengan menatap jendela dalam keadaan pandangan yang kosong. Awalnya dikira cuma bayangan pohon, karena di dekat tembok itu memang ada pohon tinggi. Jika kena lampu, bayangan itu memang aneh. Tetapi, melihat tembok itu ada sesuatu hitam, tegak, dan lebih tinggi dari pagar. Dan bentuknya jelas bukan pohon. Makin diperhatikan, makin jelas. Bentuknya seperti seseorang berbadan besar. Lalu temannya mendekat dan beberapa detik mereka cuma berdiri diam. Karena yang mereka lihat adalah sosok Gundurwo. Nah, ini beda lagi nih. Kalau yang tadi kan sosok yang menyerupai manusia. Kalau yang ini jelas banget ya, bentuknya juga nggak wajar banget. Yang awalnya dikiranya cuman kayak jangan pohon doang, ternyata pas makin diperhatiin makin jelas bentuknya, yaitu sosok Gundurwo. Nah, jadi buat akademia jangan penasaran ya, karena rasa penasaran itu kadang bikin kita terus natap sesuatu yang seharusnya kita nggak lihat.
Bener banget Akademia. Jadi Akademia jangan terlalu penasaran ya, karena ada mitos ya. Kalau ngelihat bayangan tingginya di atas pagar dan bentuknya besar banget, jangan dilihat terlalu lama-lama. Karena kalau dilihat terlalu lama, sosok itu akan sadar kalau kita bisa melihat dirinya. Kisah ini diambil dari akun YouTube Kisah Tengah Malam Official. Lanjut cerita berikutnya, yaitu suara sapu tengah malam dari lorong gelap. Kejadiannya sekitar jam 12 malam ketika lampu lorong sudah dimatikan. Suasananya mulai sepi karena sebagian besar penghuninya sedang istirahat. Tapi ada beberapa orang yang masih duduk di dalam kamar untuk bercerita sebelum tidur. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari luar kamar. Srek, srek, srek. Seperti suara lapu lidi menyentuh lantai, tapi bukan dari halaman depan kamar. Akan tetapi dari sebuah lorong. Mereka semua terdiam. Suara itu terdengar sangat jelas. Salah satu dari mereka memberanikan diri untuk membuka lorong tersebut. Ketika dibuka lorong itu begitu gelap. Lampu sudah redup dan gak ada siapa-siapa. Tetapi beberapa detik kemudian suara itu berhenti. Ketika pintu lorong itu ditutup, kemudian suara itu muncul lagi. Srek, srek, srek. Hingga jam 2 pagi. Ketika sudah pagi, mereka menanyakan kepada seniornya. Ternyata di malam itu tidak ada siapapun yang bersih-bersih di lorong itu. Kayak gini sih, itu udah gak asing ya. Karena banyak juga cerita dari orang-orang yang dengar sapu lidi itu di tengah malam. Berarti otomatis bukan manusia ya. Lagian siapa juga sih manusia malam-malam nyapu di tengah halaman, nggak mungkin sih. Jadi otomatis itu dia sosok hantu ya. Iya bener banget. Konon katanya itu adalah rambut kuntilanak yang menyentuh halaman lorong itu. Dan ada mitosnya, ketika Akademia mendengar suara sapu lidi di tengah malam, jangan dicari sumbernya. Dan cukup diam aja di kamar. Karena katanya itu bukan manusia, tetapi rambut kuntilanak. Kisah ini diambil dari podcast Spotify Horor Lokal Banten. Oke Akademia, itu aja cerita horor untuk episode 10 ini. Kalau dipikir-pikir ya, kejadian kayak sosok yang menyerupai manusia, sosok kepala berkelinding, itu tuh detailnya jelas banget ya. Soalnya nggak cuma satu orang atau 2 orang doang yang ngalamin kejadian. Gimana nih? Ya bener banget, tapi kita juga nggak bisa mastiin kalau itu mistis ya. Karena suasana asrama tengah malam itu beda banget. Jadi sepi, apalagi badan kita udah capek, jadi pikiran kita nggak terlalu fokus. Tapi kalau saksinya lebih dari satu itu gimana? Pasti itu bisa menular ya Akademia. Apalagi kalau sebelumnya udah ada cerita mistis dari asramanya tersebut. Waduh ya juga sih ya. Kalau untuk cerita tadi yang aku dapat belajar itu, jangan langsung percaya, tapi juga jangan meremehkan. Kita juga harus hargai aturan dan juga peringatan ya Akademia. Jadi menurut Akademia, cerita-cerita asrama kayak gini tuh beneran gangguan atau cuma sugesti? Tulis di komentar ya Akademia, tim yang percaya atau tim realistis aja nih. Oke, segitu dulu dari kita. Akademia jangan lupa ikutin terus podcast dan sosmed kita di Spotify, YouTube, dan Twitter kita @tirta_fm, Instagram @tirta.fm, TikTok @tirta_fm_. Terima kasih Akademia yang udah mendengarkan kita sampai akhir.
Oh iya, buat akademia yang mau dengerin program kita, terutama on air, bisa langsung ya ke RCTI Plus Audio Plus ya. Jadi caranya akademia bisa cari Tirta FM di menu Audio Plus. Terus tinggal dengerin deh program on air kita. Yaudah sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan kita. Aku Tania dan aku Talia. Sampai jumpa di Silent Scream episode berikutnya. Bye bye.